Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita di hari ini lanjutkan lagi kajian ilmu bahasa, ilmu nahwu di kitab kedua dengan membaca Tuhfatul Washabiyah fi Tashil Matni Al-Ajurumiyah. Ini pertemuan yang ke-35. Ini pertemuan yang ke-35. Itu kemarin kita masuk di alat yang menjazm dua fi'il. Yang menjazm dua fi'il. Sudah sampai di yang kelima. Sekarang ini kita lanjut yang menjazm dua fi'il yang ke-6. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala ayyun. Termasuk alat menjazm adalah ay. Dan faedah untuk ay tentunya isim. Faedah yang kedua, dia adalah satu-satunya isim syarat yang mu'rab. Kan sepakat para ulama kalau in huruf, ya kan? Kemudian idmah huruf berdasarkan pendapat yang sahih. Selain itu adalah isim. Semuanya isim mabni. Isim syarat itu semuanya apa? Mabni, kecuali satu, ini ayyun. Makanya dia ditanwin. Dan dia sebelum dia menjazm, dia diidhofakan dulu kepada kata, karena dia kan isim nakirah. Kan dia isim syarat adalah isim nakirah. Antum bisa pahami? Isim syarat adalah isim nakirah. Jadi sebelum dia menjazm, dia mudhaf, dan setelahnya mudhafun ilaih. Antum bisa paham kan? Karena dia hukumnya apa? Mu'rab. Perhatikan itu. Ini satu-satunya isim syarat yang mu'rab. Tidak ada duanya di sini. Yang menjazm dua fi'il. Makanya dibaca ayyun kalau berdiri sendiri. Bitasdidil ya, ditasdid ya-nya. Ayyun. Karena kenapa ditasdid harus ditasdid? Karena kalau dua huruf itu huruf. Isim paling sedikit yang mu'rab adalah 3 huruf. Makanya ketika bilang ayyun tasdid berarti berapa huruf? 3. Anu bisa pahami ini? 3 huruf. Ini masya Allah. Lihat. Nah, ayya yaumin tasum asum ma'ak. Ayya yaumin tasum asum ma'ak. Perhatikan ayya mudhaf, yaumin mudhafun ilaih, tasum majzum, fi'il syarat majzum bi ay. Kemudian asum jawaban syarat majzum bi ay. Pertanyaannya, kenapa ayya mansub? Maf'ulun bi muqaddam. Paham kan? Maf'ulun bi muqaddam. Itu diantara bentuk i'rabnya. Ya. Ada juga yang mengatakan dia bukan mansub karena maf'ulun bi muqaddam. Karena kata tasum, asum itu tidak butuh maf'ulun bi. Terus apa i'rabnya? Mereka i'rab dengan dzaraf. Paham kan? Tapi pertanyaannya, ayu apakah dzaraf? Itu pertanyaan kedua. Apakah ayu adalah dzaraf? Ya kan? Bukan. Kan ayu itu bukan menunjukkan atas waktu, tidak juga menunjukkan atas apa? Tempat. Tapi kenapa di-i'rab atas dzaraf? Itu pertanyaan besar itu. Maka kita katakan ada sebagian dzaraf di-i'rab dengan i'rab lain, di-i'rab dengan i'rab lain kalau disandarkan kepada kata lain. Demikian pula sebagian kata lain kalau disandarkan kepada dzaraf, dia bisa di-i'rab menjadi dzaraf. Contoh yang pertama yang Anda bilang tadi, ada dzaraf bisa di-i'rab sebagai maf'ul mutlak ala sabilin niyabah, sebagai pengganti dari maf'ul mutlak. Saya ulangi, ada dzaraf seperti mereka nukil qabla wa ba'da. Qabla wa ba'da. Ini qabla dan ba'da bisa di-i'rab sebagai maf'ul mutlak.
Padahal kita tahu kan maf'ul mutlak harus apa? Masdar, kan begitu. Tapi bisa ini kata qabla i'rabnya sebagai maf'ul mutlak, padahal bukan masdar. Paham? Kapan? Kalau disandarkan kepada masdar. Antum bisa pahami? Kalau disandarkan kepada apa? Masdar. Dia sebagai pengganti masdar yang setelahnya itu. Maf'ul mutlak disandarkan kepada masdar. Seperti dalam ayat yang mereka contohkan, walau taqawwala alaina ba'dul aqawil. Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil. Aqawil kan masdar. Tapi al-aqawil di sini mudhafun ilaihi. Paham kan? Padahal dia bisa seandainya tidak ada ba. Seandainya tidak ada apa? Seandainya tidak ada apa? Bukan ba'da ya, ba'do. Ba'do kalau di ayat itu. Paham kan? Seandainya tidak ada aqawil disandarkan kepadanya, tidak bisa ba'd menjadi maf'ul mutlak. Antum bisa pahami ini? Tidak bisa. Kenapa? Kan dia bukan masdar. Kan dia bukan masdar. Tapi karena dia disandarkan kepada masdar, dia jadi maf'ul mutlak ala sabilin niyabah, sebagai pengganti dari masdar. Jadi antum i'rabnya nanti ba'do dia mudhaf. Al-aqawili mudhafun ilai. Antum bisa pahami? Terus ba'do kenapa masuk? I'rabnya maf'ul mutlak naib anil masdar. Maf'ul mutlak sebagai pengganti dari masdar. Demikian pula kalau ada sesuatu kata yang disandarkan kepada dzaraf, maka i'rabnya maf'ul fi naib anil dzaraf. Seperti ini. Ayya yaumin tasum asum ma'ak. Ayya, kenapa masuk? Itu pertanyaannya. Kita i'rab dulu ayya mudhaf. Yaumin mudhafun ilai. Dzaraf. Yaumin mudhafun ilai itu adalah dzaraf. Majrur mudhafun ilai. Terus ayya kita i'rab maf'ul fi. Ketika ditanya apakah dzaraf? Tidak. Paham kan? Makanya kita dibilang maf'ul fi naib anid dzaraf. Maf'ul fi sebagai pengganti dari dzaraf. Mana dzaraf yang digantikan? Itu yang mudhafun ilainya di ayat ini. Sudah dipahami ini? Jadi ayya mansub. Ayya mansub. I'rabnya adalah sebagai maf'ulun fi naib anid dzaraf. Paham ya? Sebagai pengganti dari dzaraf. Antum jelaskan, walaupun penulis ada di catatan di bawah beliau i'rab langsung ya. Ayya mudhaf wa yaumin mudhaf nilai majrur bil mudhaf alamatu jarhi al kasrah dhahirah. Terus beliau bilang ayya ada isim syarat jazm mansub ala dzarfiyah az-zamaniyah. Nah, kenapa mansub ala dzarfiyah zamaniyah? Kurang keterangan sedikit karena itu memang di kitab atas baru didapatkan naib an dzaraf. Paham ya? Sebagai pengganti dari dzaraf. Harus seperti itu karena tadi sebagaimana sebagian kata jamid bisa menjadi maf'ul mutlak sebagai pengganti dari masdar. Jelas kan? Sama. Jadi selalu dibilang naib kalau keluar dari syarat. Kalau keluar dari syarat. Ini i'rabnya ayya di contoh itu. Inti dari pembahasan kita tasum asum. Paham ya? Inti dari pembahasan kita adalah kata apa? Tasum asum. Wa qauluhu ta'ala ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ayyan ditanwinkan, dia tidak diidofakan. Karena ma di sini adalah yang mereka katakan ma di sini adalah ma masdariyah. Ada juga yang menyatakan ma zaidah, tapi tidak ada dalam Al-Quran ma zaidah. Mereka namakan dengan ma silah wa taukid. Ma sebagai penyambung dan penguat karena tidak ada. Nanti akan datang dalam keterangannya di pembahasan Qawaidul I'rab. Ibnu Hisham akan menjelaskan bahwa dalam Al-Quran tidak ada kata tambahan. Karena kalau kita i'rab zaidah berarti ada dalam kalamullah sia-sia. Karena namanya tambahan kan percuma. Makanya untuk beradab dari sisi i'rab bilang zaidah. Tapi kalamullah
kita katakan silah wa taukid itu sebagai penguat. Ya, karena tidak ada yang ditambah secara apa? Percuma. Ayyamma tad'u asalnya tad'una. Paham ini? Kemudian masuk ayya dijazm dengan penghilangan nun. Cuman jawabannya ini berupa falahul asmaul husna, tidak ada fiil yang keduanya. Jawabannya pakai apa? Fa. Jawabannya pakai fa. Nanti ada, masya Allah, akan datang di pembahasan mutammimah. Kalau ada jumlah yang tidak bisa menjadi jawab, saya ulangi, kalau ada jumlah tidak bisa menjadi jawaban syarat, bisa antum pahami yang ucapan saya ini? Kan gini, asalnya dia namanya fiil syarat fiil kan, mudhari, maddi, mudhari. Jawaban syarat juga apa? Fiil. Antum bisa pahami? Kalau jawaban syaratnya bukan fiil, paham ini? Kalau jawaban syaratnya bukan fiil, maka wajib digandingkan dengan fa. Namanya ini fa, bukan fa atau fa'ul jawab. Banyak itu fa lagi. Ini fa yang berfungsi untuk apa? Sebagai jawaban syarat. Ada dua nanti ya. Ada dua nanti yang wajib digandengkan. Kalau tidak ada dua itu maka tidak boleh. Ya, yaitu wajib digandengkan dengan fa. Ini kalau jumlahnya ismiyah atau fi'liyah. Terus yang kedua bisa digandengkan dengan idza al-fujaiyah. Di mutammimah nanti cukup di dasar ini wajib digandengkan dengan fa. Nanti masih ada dua. Kan masih ada satu lagi. Kan cuma dua hal yang bisa dipasangkan ketika tidak bisa menjadi jawab. Ya, ketika kata itu tidak bisa menjadi jawab. Kalau antum bertanya kapan? Kalau jawabannya berupa jumlah ismiyah, jumlah ismiyah, mubtada khobar, atau jumlah fi'liyah tapi fi'ilnya jamid, atau fi'il jamid. Fi'il jamid, fi'il yang tidak bertasrif, maka wajib digandengkan pada jawabannya dengan apa? Fa. Contohnya ini, falahu, kan tidak bisa gini. Ayyamma tad'u lahul asmaul husna. Tidak bisa. Karena lahul asmaul husna ini jumlah mubtada khobar. Ya kan? Tidak bisa sebagai jawaban. Maka apa yang harus dilakukan? Wajib dipakaikan apa? Fa. Maka yang dibilang falahul asmaul husna. Jadi kalau antum ditanya, mana jawabannya? Falahul asmaul husna. Antum bisa pahami? Fa ayya fil mithalil awwali, maka ayya pada contoh yang pertama ismu syartin jazimin tajzimu fi'lain. Isim syarat menjazim, penjazim, menjazim dua fi'il. Wa huwa mudhaf, dia sendiri mudhaf. Wa yaumin mudhafun ilaih. Wa tasum fi'lus syarti, fi'il syarat majzum bi ayya wa alamatu jazmihi as-sukun. Dijazm dengan ayya, tanda jazmnya adalah apa? Sukun. Wa asum jawabus syarti wa jazauhu, sama jawaban syarat dan balasannya majzumun bi ayya, dijazm juga dengan apa? Ayya. Wa alamatu jazmihi as-sukun, tanda jazmnya adalah apa? Sukun. Wa ayyan fil ayatil karimah, dan ayyan pada ayat yang mulia tadi, ayyamma tad'u ismu syartin jazim, isim syarat yang menjazm, tajzimu fi'lain, menjazm dua fi'il. Wa ma zaidah min haitsul i'rab, perhatikan baik-baik. Ma zaidah tapi dari sisi i'rab, ingat dari sisi i'rab saja. Wa yuqalu laha fil Qur'an, dikatakan padanya dalam Al-Qur'an silatun wa taukidun, sebagai silah, penyambung dan penguat kalimat. Jadi tidak artikan sia-sia tambahan. Ya kan? Jadi terjemahannya kalau dia penguat apa berarti? Ayyamma tad'u, sungguh apa saja yang kalian pakai berdoa, maka baginya asmaul husna. Banget karena ma-nya sebagai apa? Penguat. Adapun dari sisi lafaz, dari sisi i'rab zaidah, makanya ma-nya ayat tidak terhalangi dari beramal. Antum bisa pahami? Ayatnya tidak terhalangi dari beramal. Iya, ini masya Allah faedah. Ta'adduban, kenapa dibilang silah wa taukid? Ta'adduban dalam rangka beradab bersama Al-Quran, bersama Al-Quran. Wa tad'u fi'lu syarti majzumun bi ayyan, sementara tad'u adalah fi'il syarat dijazam dengan ayyan.
Wa alamatu jazmihi hatfun nuni. Tanda jazmnya adalah penghilangan nun niabatan anis sukuni, sebagai pengganti dari sukun. Li'annahu minal af'alil khamsati, kan dia termasuk fi'il-fi'il yang 5. Wa jumlatu lahul asmaul husna, dan jumlah lahul asmaul husna fi mahalli jazmin jawabus syarti wa jazauhu. Jadi yang majzum yang kedua apanya? Jumlahnya. Kan jumlah ismiyah kan punya mahal, ada kedudukan. Di sini kedudukannya jumlah ini adalah majzum. Iya. Ini masyaallah. Tambih. Catatan, ulima mimma taqaddama, diketahui dari apa yang telah lewat, anna ayyan asyartiyah tarotan tusta'malu mudhafatan, bahwasanya ayyan asyartiyah kadang tarotan, kadang ulima diketahui mimma dari apa yang taqaddama telah lewat, anna ayyan, bahwasanya ayyan asyartiyah ya, tarotan tusta'malu mudhafatan, kadang dia digunakan sebagai mudhaf, kama fil mithalil mutaqaddim, sebagaimana dalam contoh yang telah lewat yang duluan, ayya yaumin tasum asum, ya kan, mudhaf telah lewat. Wa hadha wal aktsar, ini kebanyakannya, perhatikan itu. Jadi kebanyakan ayyan itu datang dalam bentuk apa? Mudhaf. Setelahnya ada mudhafun ilai, itu sering sekali. Tapi watarotan ghairu mudhafatin kama fil ayati, tapi kadang dia tidak diidhofakan sebagaimana dalam ayat. Tapi ingat, watarotan, kadang ini. Yang kebanyakan itu yang pertama tadi, selalu diidhofakan. Makanya kadang contoh di kitab dasar dulu, ayya kitabin takro, akro misalnya. Paham enggak? Ayyu kitabin takro, akro. Dari baca ayya. Kenapa? Karena tidak ada dhorob, ya kan? Dia dinasab kalau dia diidhofakan pada dhorob, supaya bisa diirob sebagai apa? Naib anid dhorob. Kalau bukan dhorob, ya antum baca ayun, kecuali sebagai maf'ulun bi muqaddam. Sebagai maf'ulun bi muqaddam. Antum bisa paham ya? Iya, alhamdulillah, masya Allah. Itu nanti di kitab atas lagi, insya Allah antum akan lebih pahami itu, akan lebih pahami. Iya. Ini tambih yang pertama. Wa ulima aido, tambih yang kedua berikutnya. Wa ulima aido, dan diketahui juga. Kalau aido kan irobnya apa dulu? Maf'ul mutlak. Wa ulima aido, diketahui juga anna adata syarti, bahwasanya alat-alat syarat itu tarotan tajzimu fi'lain, kadang menjazm dua fi'il. Ini bagus langsung ditahu, ya kan? Kama fi hadzal mithali wa ghairi, sebagaimana dalam contoh ini dan selainnya, minal amtilatil mutaqaddimah, dari contoh-contoh yang telah lewat. Wa hadza huwal aktsar, dan ini kebanyakannya. Memang namanya menjazm dua fi'il, berarti kebanyakannya kan yang datang berapa fi'il? Dua. Iya. Tapi yang setelahnya ini, wa taratan tajzimu fi'lan wahidan wa jumlatan makrunatan bil fa'i, kadang hanya menjazm satu fi'il dan jumlah yang digandengkan dengan fa. Sebagian ulama bahasa mengatakan wajib digandengkan dengan fa kalau tidak bisa menjadi jawaban. Paham ya? Jelas ya? Wajib ada. Sebagaimana nanti akan disinggung di mutamimah dan juga secara luas akan disinggung di qatur nada. Pembahasan tersebut. Kemudian nanti akan ditambah lagi satu huruf untuk menggenapkannya, yang boleh digandengkan ketika tidak bisa menjadi jawaban. Insya Allah akan datang bersama kita. Kama fi hadhil ayatil karimati wa nahwiha, sebagaimana dalam ayat yang mulia ini dan yang semisalnya. Paham kan? Ya, dan yang semisalnya. Iya. Dari ayat-ayat yang kalau kita baca Al-Quran cuma ada satu fi'il kemudian ada fa. Paham kan? Maka sudah ketahuilah, jangan cari lagi fi'il kedua. Itulah jawabannya. Itulah jawabannya. Paham ya? Alhamdulillah. Selesai. As-sabi, penjazm yang ketujuh. Mata, isi mata huruf alal asoh atau ittifaq? Ittifaq. Karena cuman mahma yang alal asoh kan, selainnya ittifaq. Nah, mata tusafir usafir,
mudah. Fa mata ismu syart, maka mata isim syarat, jazim menjazam, tajzimu fi'lain menjazam dua fi'il. Wa tusafir fi'lus syarti, tusafir adalah fi'il syarat. Majzumun bimata dijazam dengan mata. Wa alamatu jazmihi tanda jazamnya as-sukun adalah apa? Sukun. Wa usafir jawabus syarti, dan usafir adalah jawaban syarat. Wa jazauhu dan balasannya. Majzumun bimata dijazam dengan mata. Wa alamatu jazmihi as-sukun, tanda jazamnya adalah sukun. Mudah sekali. As-samin yang ke-8 ayyana. Kalau tadi kan ayyan, ayyun. Kalau ini ayyana mabni. Kan saya sudah bilang yang mu'rab cuman ayyun. Selainnya adalah apa? Mabni. Ayyana bi fathil hamzati wa tasdidil ya. Di fathah hamzanya ayyana. Karena ada yang di kasr hamzah. Iyana. Anda paham? Itu domir. Itu domir. Iyaya, iyana, iyaka. Paham ya? Kalau ini ayya di fathah hamzanya, ya, dan di tasdid ya-nya. Ayya, karena ada juga ayan. Kalau ini ayyan di tasdid ya-nya. Nah, ayyana ta'tini ukrimka. Asalnya ta'tini majzum dengan penghilangan ya. Ta'tini asalnya ni, paham? Kalau ni-nya kan nun wiqayah, ya-nya ya mutakallim maf'ulun bi. Paham ya? Hilang ya. Lihat, fayyana ismu syartin jazimin, isim syarat yang menjazm. Tajzimu fi'lain menjazm dua fi'il. Wa ta'ti, lihat hanya ta'ti karena ni-nya itu tambahan kata lain. Nih, fi'ilu syarti majzumun bi ayyana. Fi'il syarat yang dijazm dengan ayyana. Wa alamatu jazmihi hatfu harfil illah, tanda jazmnya adalah penghilangan huruf illah. Wa huwal ya, yaitu di sini yang dihilangkan adalah ya. Dari mana kita tahu? Karena kasro. Niabatan anis sukuni, sebagai pengganti dari sukun. Li'annahu mu'tallul akhiri, karena dia adalah fi'il mudhari mu'tal akhir. Wa ukrim jawabus syarti adalah jawaban syarat. Wa jazauhu dan balasannya. Majzumun bi ayyana dijazam dengan ayyana. Wa alamatu jazmihi as-sukun, tanda jazmnya adalah siapa? Sukun. Jelas ya? Tanda jazmnya adalah sukun. At-tasi, selesai, mudah ya? At-tasi yang ke-9 aina. Tapi ingat, aina ini banyak sekali berserikat antara isim istifham juga. Tapi ingat, kalau isim istifham kan masuk pada isim. Aina Zaidun, aina Aliyun. Iya kan? Kalau ini masuk pada fi'il mudhari menjazm. Dan syarat ada dua fi'il. Aina, nah aina taskun askun. Aina taskun askun, mudah sekali. Wa qauluhu ta'ala aina ma takunu majzum dengan penghilangan nun. Yudrikumul mautu. Ini majzum dengan apa? Sukun, kan asalnya yudrikum. Yudrikum, kum maf'ulun bih. Kum maf'ulun bi, yang fiilnya adalah yudrik, dari kata adraka yudriku, idrokan. Paham ya? Jadi jawaban syaratnya majzum dengan sukun. Fa aina ismu syartin jazim, maka aina isim syarat menjazam. Tajzimu fi'ilain menjazam dua fi'il. Wa ma silah wa taukid, ta'adduban. Ma silah dan taukid. Dan karena Al-Quran dari secara i'rab dia apa? Zaidah. Paham? Tapi i'rab itu kalam biasa bisa begitu. Kita i'rab langsung kalau kalam biasa zaidah. Paham ya? Dia enggak tahu zaidah ada sama tidaknya itu sama. Tidak menghalangi amalan. Paham ya? Tidak menghalangi amalan. Tapi dalam Al-Quran dikatakan apa? Silah wa taukid, ta'adduban, dalam rangka beradab. Iya, wa kullun min, dan setiap dari taskun wa takunu fi'lu syarti majzumun bi aina. Fi'il syarat dijazm dengan aina. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Alamat jazmnya adalah sukun fi taskun, pada kata taskun. Wa hatfun nun fi takunu, penghilangan nun pada kata apa? Takunu. Niabatan ani sukun sebagai pengganti dari sukun. Li'annahu minal af'alil khamsati, karena dia termasuk fi'il-fi'il yang 5, masya Allah, mudah. Wa kullun min, dan setiap dari askun wa yudrik, jawabu syarti wa jaza'uhu, jawaban syarat dan balasannya,
majzumun bi aina, dijazm dengan aina, wa alamatu jazmihi as-sukun, tanda jazmnya adalah apa? Sukun. Selesai. Al-ashir yang ke-10, anna, ada hamzah aja, ada alifnya. Anna bi fathil hamzati wa tasdidin nun, di fathah hamzah dan tasdid nunnya. Nah, anna tadhhab tukram, anna tadhhab tukram, fa anna ismu syartin jazimin. Mudah sekali. Tajzimu fi'lain, isim syarat menjazam, menjazam dua fi'il. Wa tadhhab fi'ilu syarti majzumun bi anna, tadhhab fi'il syarat dijazam dengan anna, wa alamatu jazmiyah sukun, tanda jazamnya adalah sukun. Wa tukram jabu syarti wa jazauhu, jawaban syarat dan balasannya majzumun bi anna, dijazam juga dengan anna, wa alamatu jazmihi as-sukun, tanda jazamnya adalah apa? Sukun. Selesai ya? Wal al-hadiyah asyara, kalimat 11 mabni, dua-duanya di atas fathah, makanya dibaca al-hadiyah asyara. Paham saya baca begitu? Karena belasan 11 sampai 19 angkanya di fathah dua-duanya. Angkanya, ingat itu. Selainnya mu'rab, dia ini saja mabni. Al-hadiyah asyara haitsuma. Nah, haitsuma yanzilil alimu yanfa. Yanzil asalnya dia di kasroh di situ karena ketemu dua sukun. Yanzilil alim supaya bisa dibaca. Yanfa itu jawaban syaratnya. Haitsuma ismu syartin jazim. Haitsuma isim syarat yang menjazim. Tajzimu fi'lain, menjazim dua fi'il. Wa yanzil fi'il syart majzumun bi haitsuma. Yanzil adalah fi'il syarat dijazm dengan haitsuma. Wa alamatu jazmihi as-sukun, tanda jazmnya adalah sukun. Terus dia diharokati. Wa hurrika bil kasri liltiqa'i sakinain. Liltiqa'i dibaca liya, bukan littiqa. Itu kalau alif lam. Kalau ini kan bukan alif lam. Ini asalnya li iltiqa. Dari kata iltaqa, yaltaqi, iltiqa, masdar itu. Alif lam di situ bukan alif lam ma'rifah. Itu alif lam yang ada di wazan fi'il. Iltaqa. Perhatikan baik-baik. Kenapa saya bilang begitu? Jangan sampai nanti antum heran. Kenapa ini as-sakinain majrur? Kenapa? Majrur karena mudhafun ilai. Terus kenapa dia mudhafun ilai sementara litiqai pakai al? Enggak, itu al asal fi'il, bukan alif lam tambahan. Paham ya? Makanya dibaca lil tiqa. Paham kan? Asalnya kalau enggak ada ketemu dua sukun, li iltiqa is-sakinaini. Ya? Jadi dia di wahurika bil kasri, diharokati dengan kasrah litiqa is-sakinain karena ketemunya dua sukun. Yang wayang pak jabu syarti wa jazau, dan yang pak adalah jawaban syarat dan balasannya majzumun bi haitsuma, dijazm dengan haitsuma, wa alamatu jazmihi as-sukun, tanda jazmnya adalah apa? Sukun. Asani asyara yang ke-12 kaifama. Ini yang diperselisihkan dan akan ada tambihnya sebentar. Paham ya? Ini beliau contohkan atas pendapat penulis yang memasukkan dan beliau ikut pendapat orang-orang Kufah. Ya, kaifama kaifama tajlis ajlis, fa kaifama ismu syartin jazimin, kaifama isim syarat yang menjazim. Kalau di Miftah dulu ada nggak kaifama? Ada. Nah, itu karena nanti orang bingung nanti gimana nih, kurang bukunya. Iya, di sini baru. Fa kaifama isim syarat jazim, tajzimu fi'lan menjazim dua fi'il, wa tajlis fi'lu syarti majzum. Tajlis fi'il syarat yang dijazim, wa bi kaifama dengan kaifama, wa alamatu jazmiyah sukun, tanda jazmnya adalah sukun. Wa ajlis jabu syarti wa jaza'uhu, jawaban syarat dan jazanya majzumun bi kaifama, dijazm dengan kaifama, wa alamatu jazmiyah sukun, tanda jazmnya adalah sukun. Sama tambih, ini bagus, ini catatan, ini penting sekali. Al jazmu bi kaifama madhabul kufiyin, dijazm dengan kaifama itu pendapatnya orang-orang Kufa. Penting sekali ini tambih. Wa mana'ul basriun, orang-orang Basra tidak membolehkannya. Wa sahih, dan itu yang benarnya. Ya, kalau kita meneliti rata-rata yang sahih itu pendapatnya orang Basra, karena mereka sesuai dengan apa yang didengar dari orang Arab. Kalau orang Kufah, kenapa tidak sahih? Karena mereka mengamalkan kias.
Ya di fikih juga begitu, karena Abu Hanifah muncul di Basra, di Kufah. Fikih juga mereka. Jadi bukan hanya di bahasa mereka gunakan kias, juga di fikih. Makanya pendapatnya banyak yang lemah. Ya karena kadang kias menyelisih dalil. Kalau kias menyelisih dalil itu tidak diterima. Itu tidak diterima. Demikian pula bahasa. Dikuatkan rata-rata kebanyakannya pendapatnya orang-orang Basra. Wa sahih, dan ini yang benarnya. Li'annahu lam yujad laha syahidun min kalamil arabi. Li'annahu, karena sesungguhnya lam yujad, tidak didapatkan laha untuknya syahid, pendukung, min dari kalam ucapan al-arab, orang Arab. Itu pun lihat ba'dal fahsis syadid, setelah diperiksa dengan sangat. Ba'da setelah, fahas periksa, asyadid sangat. Setelah diteliti, diperiksa ucapan orang Arab, tidak didapatkan kaifama menjazm. Tidak ada contohnya. Apakah dalam nasr atau dalam nadham, dalam kalimat biasa atau dalam syair. Kan biasanya kalau tidak ada di kalimat biasa, ada syair Arab yang mengucapkannya sehingga dikatakan ada logonya. Dipahami ya? Sebagaimana nanti akan didatang penukilan sebagian ucapan contohnya hanya di syair. Iya, sebagaimana nanti akan lewat. Baik. Wa inna ma dzakaru laha hadal mithala, tiada lain mereka menyebutkan untuknya contoh ini bitorikil kias, itu dengan jalur mengamalkan apa? Kias ala ghairiha, atas selainnya, min adawati syarti, dari alat-alat apa? Syarat. Kemudian faedah, kata beliau faedah, idza kana syartu wal jawabu fi'lan mabniyan madiyan kana au mudhari'an kanal jazmu li mahallihi. Masya Allah, kalau idza kana, jika ada syarat dan jawabannya fi'lan mabniyan, berupa fi'il mabni, berupa fi'il apa? Mabni. Iya? Misalnya antum katakan in qama zaidun kumtu. In qama zaidun kumtu, fi'il apa ini? Kan madi. Namanya madi apa? Mabni, walaupun masuk in, kan begitu. Gimana caranya i'rabnya? Jadi kalau dia mabni madian kana au mudhari'an, apakah madi atau mudhari? Kapan mudhari mabni? Kalau ada nun taukid atau nun niswah, iya kan? Mudhari mabni, kanal jazmu li mahallihi. Ini kan sudah pernah disinggung juga di alat penasab. Maka jazmnya untuk mahalnya. Jadi antum bilang in qama zaidun, qama fi'il madhi mabni alal fathi fi mahalli jazmin fi'il syarat. Nah, kuntu fi'il madhi mabni ala sukun litisali binunit bidomiril mutaharrik. Kuntu fi'il madhi mabni di atas sukun karena bersambung dengan domir berharokat. Ya kan? Paham ini? Terus fi mahalli jazmin jawaban syarat. Paham enggak antum i'rabnya? Jadi katakan apa? Fi mahalli. Iya. Fal awalnya, lihat contoh yang pertama. Maksudnya contoh untuk fi'il madhi. Inna jaha zaidun fariha abuh. Iya kan? Lihat, perhatikan. Inna jaha zaidun fariha abuh. Najaha fariha. Fa'in harfu syartin jazimin. In huruf syarat menjazim. Wa najaha fi'il madhi mabni alal fathih. Najaha adalah fi'il madhi mabni di atas fathah. Fi mahalli jazmin. Fi mahalli jazmin fi'lu syartihi, berada dalam kedudukan jazm sebagai fi'il syarat. Wa zaidun fa'il, ini mudah kan? Zaidun adalah apa? Fa'il. Wa fariha fi'lu madin, fi'lun madin. Fariha adalah fi'il madi mabniun alal fathi, dimabnikan di atas apa? Fathah. Fi mahalli jazmin jabu syarti wa jazauhu, berada dalam kedudukan jazm sebagai jawaban syarat dan balasannya. Cetakan lama ada ini? Ada yang kita baca dari tadi? Ada? Iya. Jadi ini masya Allah kata beliau berada dalam kedudukan jazm sebagai jawaban dan syaratnya, syarat dan jazanya. Wa abu fa'il marfu. Kalau abu adalah fa'il marfu. Wa alamat rafi al waw, kan dia asmaul khamsah. Wa hu mudhaf, dia sendiri mudhaf. Wal ha setelahnya abuhu. Hu-nya adalah apa? Mudhafun ilaihi. Wa mithalu minat tanzil, contohnya dalam Al-Quran, tanzil maksudnya Al-Quran, takbirnya tanzil kan dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qaulu ta'ala, firman Allah ta'ala,
In ahsantum li anfusikum. Perhatikan itu. Ahsantum. Paham kan? Anda paham ini? Fi'il maddi, mabni di atas sukun karena bersambung dengan dhamir mutahari. Kan begitu? Tapi yang pertama fi mahalli jazmin fi'il syarat, yang kedua fi mahalli jazmin jawaban syarat. Jelas kan? Fa ahsantum al-ula. Maka ahsantum yang pertama fi'ilun madin mabni ala sukun. Fi'il maddi mabni di atas sukun. Fi mahalli jazmin fi'il syarat. Berada dalam kedudukan jazm fi'il syarat. Wa tafa'il. Ahsantum kan? Tu-nya. Wal mim lil jama'. Adapun mim itu tanda untuk jama'. Kan kalau ahsantu saya, kalau ahsantum berarti kalian banyak. Jadi tu itu yang fa'ilnya, mimnya tanda jama'. Mimnya itu untuk menunjukkan apa? Banyak. Antum bisa pahami ini? Iya, Masya Allah. Terus wa ahsantum asaniyah. Ahsantum yang kedua fi'ilun madin mabni ala sukun. Sudah sama. Fi'il madin mabni di atas sukun. Fi mahalli jazmin jawabu syarti wa jazauhu. Berada dalam kedudukan jazm sebagai jawaban syarat dan balasannya. Jelas kan? Wa ta'fa'il wal mim lil jama'. Ta'fa'il, mimnya untuk jama'. Maksudnya tanda jama'. Jelas kan? Yaitu menunjukkan jamaah. Bukan tanda jama' maksudnya jama' muannas salim mudzakkar salim jama' taksir, bukan. Menunjukkan tanda jamaah. Jelas ya? Alhamdulillah. Wasani yang kedua, maksudnya contoh untuk fi'il mudhari. In tajtahidanna tanjah. Yang pertama saja ya. Adapun yang kedua kan mu'rab. In tajtahidanna tanjah. Yang pertama yang mabni, yang kedua mu'rab karena ada nun taukidnya. Fa in huruf syarat, maka in adalah huruf syarat. Jazim menjazim. Tentunya tajzimu fi'lain. Begitu kan? Menjazam dua fi'il. Wa tajtahidanna fi'lun mudhari'un mabni al-fath. Fi'il mudhari dimabnikan di atas fathah. Kenapa? Litisalihi bi nun taukid tsakilati. Karena dia bersama dengan nun taukid yang tsakil. Fi mahalli jazmin fi'il syarat. Wa nun taukid. Nun adalah nun taukid. Harfun la mahalla lahu minal i'rab. Huruf tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Wal fa'il dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Fa'ilnya adalah dhamir yang disembunyikan, takdirnya adalah apa? Anta. Karena artinya in tajtahidanna, jika kamu bersungguh-sungguh. Paham kan? Ada anta di dalamnya. Iya. Wa tanjah jawab syarti wa jazauhu, jawaban syarat dan balasannya. Wa alamatu jazmi as-sukun. Tanda jazmnya adalah apa? Sukun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi takdiruhu anta. Fa'ilnya adalah dhamir yang disembunyikan padanya adalah takdirnya apa? Anta. Paham ya? Wa mithalu minat tanzili qauluhu ta'ala. Contohnya dalam Al-Quran firman Allah Ta'ala, wa imma yanzagonnaka minasyaitoni nazgun fasta'id billahi. Mana dia? Wa imma itu aslinya inma. Cuman kan nun sukun ketemu ma di tasdid idgham. Kan? Imma idgham kamil bigunna ya dalam tajwidnya orang. Iya. Imma asluha akan diterangkan sebentar. Asluha in asyartiyah wa ma zaidah, tapi dari sisi i'rab. Wa yuqalu laha fil i'rab, dikatakan padanya dalam i'rab silah wa taukid. Paham kan? Maka dia tidak menghalangi dari amalannya. Ta'adduban, sekali lagi dalam rangka apa? Beradab. Yanzagonna, ini yang menjadi syahid kita. Mabni atas fathah karena bersama dengan nun taukid. Ini fi'il mudhari mabni alal fathih. Fi'il mudhari yang mabni di atas fathah. Litisalihi bi nuni taukid tsakilati. Kan dia bersama dengan nun taukid tsakila. Fi mahalli jazmin fi'il syarti, berada dalam kedudukan jazm sebagai fi'il syarat. Wa nunut taukid ats-tsakilah harf. Dan nun taukid yang berat yang ditasdid itu huruf. La mahalla lahu minal i'rab, tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Wal kaf, dan kaf, mana kafnya? Kan yanzagonnaka. Kafnya apa? Maf'ulun bi muqaddam. Maf'ulun bi muqaddam maksudnya? Iya, karena nazgun itu fa'il. Kan jumlahnya kan yanzagonnaka nazgun. Yanzagonna nazgun ka.
Cuman kan tidak bisa dipisahkan. Kan ini ka domir bersambung. Akan datang kaidahnya nanti di mutamimah. Mata amkana al-ittisal la yajuzul infisal. Kapan boleh disambung, tidak boleh dipisah. Dipaham kenapa ini ka irobnya maf'ulun bi muqaddam? Karena fa'ilnya ini yang zagon nakaba. Ya? Nazgun. Antum bisa pahami? Berarti kan susunannya sekarang fi'il maf'ulun bi fa'il. Padahal seharusnya susunan dasarnya apa? Fi'il, fa'il, maf'ulun bi. Sama nih antum begini. Antum irob begini. Dorobahu Zaidun. Dorobahu Zaidun. Antum irob doroba kan fi'il. Ya kan? Hu-nya maf'ulun bi. Maf'ulun bi apa? Muqaddam. Karena Zaidun diakhirkan. Antum bisa pahami itu? Itu dia. Jadi ka maf'ulun bi muqaddam. Wa nazgun fa'ilun ma'akhir. Nazgun adalah fa'il yang diakhirkan. Fa'ilnya mana itu? Fa'ilnya yang zagonna. Wa jumlatu ista'id billah, dan jumlah ista'id billah fi mahalli jazmin jabu syarti wa jazaih. Jumlah ista'id billah berada dalam kedudukan jazm sebagai jawaban syarat dan balasannya. Betul enggak? Kenapa dia enggak? Apakah dia bisa menjadi syarat? Jawaban? Enggak kan? Kan dia bukan fi'il mudhari. Maka wajib digantikan dengan siapa? Fa. Maka yang dibilang fasta'id. Kan sudah kita singgung tadi nah? Falahul asmaul husna, itu untuk ismiyah, ini untuk fi'liyah. Sudah genap contohnya. Artinya fa bisa masuk pada jawaban syarat pada jumlah ismiyah dan jumlah apa? Fi'liyah. Kalau ismiyah saja nanti kata lain lagi. Ini fa sebagai jawabannya. Paham ya? Untuk ismiyah sudah lewat tadi, ini untuk apa? Fi'liyah sudah genap. Iya. Selesaikan ya. Sedikit biar besok masuk marfu'at. Sedikit lagi. Wa qaulul musannif, dan perkataan penulis, wa idan fi syi'ri khassah. Demikian pula termasuk alat penjazm adalah ida pada syair secara khusus. Tidak ada di kalam biasa. Ziyadatan ala samaniyata asyara, yaitu sebagai tambahan atas 18 itu. Paham ya? Wahya la tajzimu illa fi syi'ri dunan nasri. Dia tidak menjazm kecuali pada syair, tidak pada nasr. Nasr lawannya syair. Kalam biasa. Yang kita ucapkan ini ja'a Zaidun, itu namanya apa? Nasr. Paham kan? Itu namanya nasr. Kaqauli syair seperti ini. Perkataannya si penyair, ini dia menjazm di sini. Istagni ma agnaka rabbuka bil gina wa idza tusibaka khasasatun fatajammal. Lihat itu. Wa idza tusibaka. Itu majzum. Siapa yang menjazmnya? Idza. Khasasatun fatajammal. Fatajammal itu jawaban syaratnya. Karena dia tatajammal fi'il amr. Iya kan? Fi'il amr dari apa? Tatajammala yatajammalu paham ini? Tajammal fi'il amr. Tidak bisa menjadi jawaban. Maka harus digantikan dengan fa. Maka jawabannya fatajammal. Jelas ini? Syahidnya itu. Ini juga bagus syairnya ini ya. Istagni ma agnaka rabbuka bil gina. Merasa cukuplah selama Rabbmu memberikanmu kecukupan. Wa idza tusibaka khasasatun, kalau kamu ditimpa oleh kemiskinan, kesusahan, fatajammal, maka bersabarlah. Wa idza, maka lihat, fa idza ismu syartin. Maka idza ada isim syarat. Jazimun tajzimu fi'lain. Dia menjazam dan menjazam dua fi'il. Wa tusib fi'ilu syarti majzumun bi idza. Tusib adalah fi'il syarat yang dijazam dengan idza. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Tanda jazamnya adalah apa? Sukun. Wa jumlatu tatajammal, dan jumlah tatajammal fi mahalli jazmin jab syarti wa jaza'u, berada dalam kedudukan jazam sebagai jawaban syarat dan balasannya. Jelas ini kan? Jelas ini? Antum bisa pahami? Iya. Alhamdulillah. Dengan ini selesai
alat-alat penasab dan penjazm. Setelah itu kita akan masuk dalam marfu'at. Paham kan? Ini alhamdulillah. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.